sini kita akan memberikan warna secara otomatis pada Microsoft Excel. Ini sebagai contoh, jika saya isi 3, di sini warnanya menjadi hilang. Dan kalau di sini saya isi -3, di sini juga akan ikut hilang. Nah, inilah yang kita akan menggunakan conditional formatting, di mana ada beberapa kondisi yang bisa membuat kita memberikan warna tertentu secara otomatis. Nah, caranya kita ambil contoh di sini. Ini angka 1, kita buat rumus. Caranya pastikan kalian ada di menu home. Ini adalah menu home dan di sini ada conditional formatting. Di sini diklik, lalu kita kliklah new rule. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, sebenarnya bisa dicoba satu persatu. Tapi di sini kita hanya fokus ke satu hal saja ya. Kita ambil yang use formula to determine which cell to format, dimana di sini kita memberikan rumus tertentu. Jadi ini format, jika ini benar maka akan keluar format yang seperti apa. Dimana di sini bukan hanya warna saja yang bisa kita buat, tetapi bisa juga dari font, dari bentuk ukuran tulisan dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya warna saja. Jadi banyak sekali yang bisa diatur. Jadi di sini kita ambil contoh, kita pakai rumus. A2 lebih besar dari 1. Jika A2 lebih besar dari 1, maka kita kasih formatnya misalkan warnanya kuning. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini apakah lebih dari 1? Tidak, makanya warnanya menjadi putih karena formatnya tidak sesuai. Dan di sini kalau kita ubah 5, maka secara otomatis di sini berubah. Dan conditional format ini juga bisa kita kopikan. Tapi kalau di copy, hati-hati karena kita pada saat kita membuat, di sana ada absolutnya, yaitu gambar bentuk dolar. Nah, cara mengubahnya lagi, kalau di sini sudah kita buat, kita klik lagi, lalu silakan pilih manage rule. Nah, di sini ada aturan yang sudah kita buat. Dan ini bukan hanya satu ya. Bisa saja kita membuat kalau lebih dari 1 apa, kalau lebih dari 2 apa, kalau lebih dari 3 apa. Jadi bisa membuat beberapa aturan atau kondisi. Jadi tidak hanya satu kondisi saja, bisa bertumpuk. Nah, sekarang kita ini kalau mau ngedit bisa diklik edit rule atau klik 2 kali. Di sini kita bisa mengeditnya. Dan karena kita mau mengkopikan agar ini bisa pindah ke bawah, absolutnya dihilangkan. Jadi kalau kita kopikan ke bawah, nanti ini bisa berubah. Kita ambil contoh saja, kita buat ulang perbedaannya. Kalau kita buat conditional format, dan di sini kita pilih sama seperti tadi, lebih besar dari 1. Dan kita hilangkan dolarnya, atau kita hilangkan absolutnya. Formatnya kita jadikan tetap kuning, klik OK, lalu OK lagi. Nah, barulah kita kopikan ke bawah. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau ini kita ubah jadi 0, dia tidak lebih dari 1. Jadi ini hilang semua karena format yang ada di sini patokannya ke A2. Karena kita tadi sudah mengabsolutkannya. Kalau kita klik secara otomatis di absolut, makanya kita hilangkan absolutnya agar bisa berpatokannya berubah. Nah, kita ambil contoh lagi di sini ya, di B9. Ini kalau kita klik formatnya lalu manage rule-nya, di sini akan tampak A2. Kalau kalian lihat di sini masih bentuk absolut. Tetapi kalau kita lihat yang ada di sebelahnya, yang tidak kita buat absolutnya, kalau kita manage rule-nya, dia bukan di A2 lagi. Ya, tetapi di sini walaupun rumusnya A2, tetapi karena tidak absolut, dia akan berubah menjadi A1.
9. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalau di sini kita ubah 0, dia akan mengikuti yang ada di sini, bukan yang ada di A2-nya. Nah, jadi itulah perbedaannya kalau kita menggunakan absolute atau tidak. Jadi kalau kita ingin berpindah, silakan hilangkan absolutnya. Kalau tidak ingin berpindah, berpatokan di sini, berarti gunakan absolutnya. Kembali lagi, kalau bingung kapan menggunakan absolute, kapan tidak, silakan dicek video kapan menggunakan F4 atau absolute. Nah, untuk membuat format kondisi tadi, bisa saja lebih dari satu. Bisa kita menggunakan rumus AND, bisa juga menggunakan rumus OR. Kita mau pakai dan atau ya. Sekarang kita ambil contoh di sini. Kita buat new rule. Lalu kita pilih yang tadi. Kita buat sama dengan. Jadi kalau rumus gunakan sama dengan terlebih dahulu. AND buka kurung, berarti syaratnya lebih dari satu. Syarat yang pertama A2 harus lebih besar dari 1. Lalu koma. Nah, ini koma atau titik koma tergantung dengan komputer kalian. Silakan dilihat video jika ada error ya. Apakah menggunakan titik koma atau koma di channel ini. Jadi tinggal dicek di video lainnya tentang kapan menggunakan koma, kapan menggunakan titik koma. Lalu kalau punya saya sekarang ini menggunakan koma. Syarat yang kedua, A3-nya harus lebih besar dari 5. Lalu tutup kurung. Nah, di sini bisa kita lihat A2 harus lebih besar dari 1. Ini sudah benar lebih besar dari 1 dan A3-nya lebih besar dari 5. Ini tidak sesuai. Kita coba, kita kasih warna ini. Apakah akan muncul? Tentunya tidak, karena syaratnya gagal yang A3 ini. A3-nya tidak lebih dari 5. Lalu klik OK. Nah, warnanya masih putih. Sekarang kita ubah. Syarat ini harus lebih besar dari 5. Kita buat 6. Dia akan berubah di sini. Jadi itu syaratnya kalau mau dibuat lebih dari 1. Gunakan rumus N. Atau juga bisa kita manajekan dahulu, lalu kita edit. Ya. Kalau mau tambahkan tinggal ketik koma lagi syaratnya apa, ketik koma lagi syaratnya apa. Nah, kalau N berarti keduanya harus terpenuhi atau seluruh syaratnya harus terpenuhi. Tetapi kalau menggunakan OR berarti hanya salah satu syarat saja sudah cukup. Jadi misalkan ini lebih dari 1 ya. Ini lebih dari 1 saja sudah cukup. Kita coba klik OK. Klik OK. Dan di sini kita lihat kalau ini saya kasih 0, warnanya tetap ya karena syarat yang kedua terpenuhi. Kalau ini kita ubah jadi 0, maka warnanya putih karena keduanya tidak ada yang terpenuhi. Kalau salah satu saja terpenuhi, maka warnanya akan berubah sesuai kondisi yang sudah kita buat. Itulah kalau penggunaan OR dan penggunaan AND. Kalau AND berarti seluruhnya harus terpenuhi. Kalau OR salah satu dari seluruh syarat yang kita buat terpenuhi saja, itu sudah cukup. Nah, untuk menghilangkannya, kalau kita membuat ulang seperti ini, nanti tertimpa, ya. Tidak tertimpa, maksudnya dia akan terdouble. Kita ambil contoh, kita mau buat ulang. Kita buat ulang, misalkan syarat ini lebih dari 6, maka syaratnya ini. Klik OK. Nah, kalau kita isi 7, nah, di sini berubah. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar kalau ini sudah ada dua kondisi. Jadi cara menghapusnya atau mengeditnya silakan klik di sini, lalu manage rule. Di sini ada dua, mana yang perlu kita hilangkan atau tidak, atau bisa dibuat untuk beberapa rumus berikutnya. Jadi misalkan ini formulanya akan berubah berwarna ini, dan ini formula yang kedua akan berubah menjadi ini. Kalau mau menghapus, silakan diklik lalu delete rule. Tapi kalau tidak mau dihapus, saya dipersilakan. Karena rumus-rumus ini bisa kita tambahkan sebanyak mungkin. Nah, itu saja untuk pengubahan warna secara otomatis. Di samping itu, sebenarnya masih ada yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini ya, masih banyak yang bisa kita
coba-coba. Itu saja, sekian dan terima kasih.